Halo teman-teman, kita ketemu lagi dan di video kali ini kita akan bahas soal lampu ini ya, seperti yang teman-teman bisa baca di judul dan deskripsi. Nah, cuma seperti biasa karena ini gue di kosan dan ini di pinggir jalan, tuh banyak banyak motor-motor lewat, kayak itu contohnya. Jadi kayak mohon dimaklumi kalau misalnya nanti banyak sound-sound yang mungkin kalau misalnya motor racing yang lewat agak ngeganggu gitu ya, gitu. Nah, jadi di video kali ini kita akan bahas soal lampu ya. Jadi kebetulan si lampu yang nempel di NVL ini dia udah putus tuh lampu yang deketnya. Di sini kalau di video nggak kelihatan sih, cuman kalau aslinya itu dia kelihatan si kawatnya udah putus. Nih kita coba nyalain. Nah kan, ini dia lampu deketnya mati, tapi kalau misalnya kita tekan lampu jauhnya, tuh masih nyala. Gitu. Jadi ini lampu sebenarnya ini udah bukan lampu standar lagi ya. Tuh, kalau misalnya kelihatan kan di situ ada kuning-kuning gitu, dan dia ini sebenarnya udah pakai yang lampu yang gue pegang ini Osram All Season Super gitu. Jadi ini beda sama yang bohlam biasa ya gitu. Nah, pertama kita akan bahas bedanya dulu kali ya gitu. Nah, yang pertama, kalau secara fisik ya lampunya HS1 masih sama-sama HS1 12 volt 35 watt untuk low dan high beam, jadi masih sama ya. Dan untuk Vision sendiri ini pakainya HS1 ya teman-teman, jangan ketukar sama yang H4 karena yang H4 itu dia wattnya lebih gede kan, 5560 atau enggak di atas 50 watt gitu. Itu gue juga pernah pakai dan itu emang sinarnya enak, terang. Cuman hal yang perlu teman-teman perhatiin adalah yang pertama, aki, karena dia 50 watt ke atas ya, jadi kayak akinya kan ya, aki-aki motor kayak ini kan kecil ya, jadi jangan dikasih lampu gede-gede sih. Nah itu juga gue pernah pakai dan itu lama-lama jadinya tekor gitu, jadi klakson seret, kayak starter kadang-kadang susah, itu cuma gara-gara lampu doang gede gitu. Nah terus yang kedua itu adalah panasnya, karena lampu halogen high day gitu kan panas ya teman-teman. Jadi semakin gede wattnya berarti dia akan semakin panas. Dan dia ini nih, si reflektor ini, si reflektor Vision tuh dia, nah sorry itu ada motor lewat. Nah dia ini reflektornya tulisannya 3535 only ya teman-teman. Jadi kayak emang ini reflektor didesain buat 35 watt bukan 55 watt gitu. Kemarin gue pakai ya mungkin setahun kurang kali ya, itu masih aman sih, nggak ada leleh-lelehan. Cuman kayak ya kita cari aman aja lah ya, pakainya yang 35 watt gitu. Nah balik lagi ke sini, bedanya apa sama yang lampu biasa gitu. Secara fisik ini kelihatan jelas ya teman-teman. Kalau misalnya si bulbnya ini, dia ini agak kekuning-kuningan, kebiru-biruan gitu ya tuh. Jadi nggak kayak kalau misalnya lampu biasa, bohlam biasa kan clear ya dia. Kalau ini dia agak kuning-kuning dan kebiru-biruan gitu sih. Nah terus kalau misalnya kita balik ke belakang, untuk yang hijau ini dia yang lampu bohlam standar ya gitu. Jadi dia lifetime-nya tuh dia lebih, emang umurnya lebih pendek sih, nggak seawet lampu Osram yang biasa gitu. Apalagi kalau yang misalnya masih bawaan pabrik gitu. Tapi kalau misalnya untuk visibility-nya, dia jarak pandangnya masih sama, jarak sinarnya itu masih sama tuh, tapi dia brightness-nya itu, keterangannya itu lebih gede 30%. Terus untuk light color-nya dia ini karena lebih kuning, jadi dia lebih kurang dari yang standar ya untuk warnanya gitu sih teman-teman. Jadi bedanya di situ, dan ini made in China ya. Dan ini ori ya teman-teman, ini gue belinya dari Osram Official Store dan harganya itu kalau nggak salah 50 ribuan ya. Gitu, itu gue beli akhir tahun 2019, Desember 2019 lah gitu. Nah jadi kita langsung pasang aja kali ya. Nah jadi ini diganti ya teman-teman lampunya, dan ini lampu bekasnya nih. Kalau misalnya dilihat nih, kalau lampu putus tuh dia lampu putusnya yang ini kan, yang low beam. Nah dia yang di dalam cangklongan ini dia kawatnya udah putus tuh teman-teman gitu. Nah dan ini juga dia lampunya hitungannya awet ya, ini gue ganti tahun 2019 bulan Desember. Jadi ini kira-kira udah setahun lebih 2 bulan lah ya. Dan kalau misalnya lampu ini hitungannya kan nggak bisa dilihat dari kilometer ya teman-teman, karena misalnya di Jakarta nih motor dulu lewat.
Nah, misalnya di Jakarta nih kita nempuh jarak 25 kilo aja kan berangkat kerja. Tapi kan beda sama 25 kilo yang ditempuh di misalnya di Bandung, di kota-kota lainnya gitu yang macetnya nggak semacet Jakarta gitu kan, kayak segitu aja bisa hampir sejam lebih kan kalau macet gitu. Jadi kayak lampunya ya runningnya otomatis lebih lama dengan kilometer yang bisa dibilang sama gitu dengan kota lain gitu teman-teman. Jadi ini menurut gue ini awet sih gitu. Nah terus kalau untuk nyalanya kita lihat ya teman-teman. Nah ini posisi low beam. Kalau dari depan kayak gini nih tuh, dia kalau misalnya yang low beam itu dia dilihat dari depan tuh agak ini ya, masih mirip kayak lampu standar, cuman dia ada ungu-ungunya gitu nih di ininya tuh, di reflektornya tuh ada ungu-ungu biru-birunya gitu sih. Dan kalau dilihat dari jauh ya dia lebih kuning dikit daripada lampu standarnya gitu. Nah terus kalau misalnya kita ganti high beam. Nah kalau high beam ini nggak tahu ya di kamera kelihatan atau enggak, cuman kalau misalnya kita lihat dari high beam ini dia jatuhnya lebih kuning teman-teman. Jadi yang tadi ada biru-birunya itu dia lebih sedikit, tapi lebih dominannya itu yang kuning sekarang. Jadi kuningnya lebih kerasa lah, apalagi kalau dari jauh, dari depan tuh nyorotnya segini. Dan karena ini lampu bukan LED atau bukan HID ya halogen biasa, jadi ya nggak silau-silau banget sih teman-teman, nggak bikin pengendara lain jadi kesel sendiri gitu. Nah gitu sih teman-teman. Dan untuk review kalau malamnya kita lihat video ini dulu deh. Nah oke teman-teman, jadi ini udah lumayan malam, udah gelap banget sih ya, kelihatannya lumayan sih. Jadi gini, kita langsung coba aja nyalain lampunya. Ini mudah-mudahan suaranya kedengeran ya teman-teman, karena ini harus nyalain mesin kan. Nah jadi ini sorot lampunya dia segitu. Menurut gue ini lumayan banget sih ya. Kalau misalnya dibandingin sama yang standar, karakternya masih mirip-mirip. Lingkarannya ya segitu-gitu aja, nggak banyak perubahan. Cuman dia emang beda di warnanya tuh. Jadi emang dia lebih kuning gitu ya teman-teman, dan kesannya emang jadi lebih redup. Karena emang gue baca-baca penelitian, kalau misalnya lampu kuning tuh emang nggak spektrum cahayanya tuh nggak seterang atau nggak sekelihatan kalau misalnya putih atau biru atau enggak ya kayak halogen biasa aja gitu. Kuning tuh justru dia nggak seterang yang tadi itu. Tapi kalau misalnya untuk hujan-hujanan, nembus kabut, ini emang lebih enak sih teman-teman. Jadi dia lebih tembus ya. Kalau misalnya ini gue pernah pakai yang LED yang lampu putih itu, terus kayak halogen warna biru yang putih itu juga pernah juga. Dan emang kalau misalnya hujan mereka kurang enak, meskipun kalau misalnya emang di jalan aspal biasa gitu ya, lagi malam cerah atau lagi ya nggak hujan gitu ya, di aspal di beton itu dia emang lebih enak yang warna putih atau ya minimal yang standar sih. Kalau yang kuning dia emang nggak terlalu nyaman kalau lagi cerah. Cuman enaknya itu kalau misalnya lagi hujan, ya kalau lagi hujan dia lebih enak sih teman-teman. Jadinya ya bakal lebih nyaman sih, lebih nyaman, lebih aman gitu. Itu yang gue rasain ya. Dan ini kebetulan lagi nggak hujan, jadi mungkin gue akan bikin video terpisah kali ya, review pas lagi hujan sama pas lagi berkabut gitu. Tapi mungkin agak lama sih gitu. Nah kita coba high beamnya nih. Ini kalau high beam segini bedanya, kan lumayan banget ya nyorotnya ya, dari segini ke segitu. Dan di yang posisi high beam ini dia kuningnya lebih kerasa sih ya, dan dia nyorotnya panjang juga, enak. Jadi kalau misalnya gua luar kotaan itu biasanya kalau misalnya dari arah lawan gak ada motor gitu ya, terus lagi di Cianjur yang turunan itu yang gelap, kanan kirinya sawah atau hutan kebun gitu, nah gue bisa pakai high beam, itu udah enak banget sih teman-teman, kerasa banget sih enaknya. Dan itu ya jaraknya jauh lah, lumayan gitu. Nah, terus kalau ini kembali ke low beamnya, menurut gue lumayan sih. Dengan range harga 50 ribuan teman-teman dapat lampu yang agak kekuningan gitu ya. Gue nggak bilang kuning sih, karena ada yang lebih kuning lagi dari ini, misalnya Osram Fog Breaker gitu ya. Ini ada yang lebih kuning lagi, jadi ini gue bilang cukup kuning. Dan ini udah sangat-sangat ngebantu sih teman-teman buat nembus kabut, nembus hujan, badai malam-malam gitu ya. Itu
enak gitu, lebih enak dibanding lampu putih atau lampu standarnya. Cuman ya itu kalau untuk malam gini dibandingin sama mereka ya masih bisa dibilang masih kurang sih. Cuman kurangnya tuh nggak yang kurang banget, ini masih terang sih, masih enak, jujur masih enak gitu tuh. Kayak kalau dilihat ini lampu jauh, lampu deket kayak masih terang. Jadi ya mungkin segitu aja kali ya teman-teman. Nah jadi kalau misalnya malam ya kayak gitu sih teman-teman, agak kelihatan kuning dibanding yang halogen standar. Tapi kalau misalnya kita bandingin sama yang emang case-nya kuning nih kayak gini nih. Nah ini dia Osram juga, dia ini Osram yang fog breaker. Dia Osram yang fog breaker dan ini dia H4 ya teman-teman tuh. Jadi dia 6055 watt. Ini gede banget sih. Tapi emang dia ini enak. Cuman dia gitu kayak tadi akinya jadi tekor dan lampu si reflektornya ini jadi lebih panas kan, takutnya meleleh aja gitu. Jadi ya kalau dibandingin sama ini tetap masih enakan ini karena secara watt dia lebih gede dan secara kuningan ya dia lebih kuning gitu. Cuman ya menurut gua untuk pemakaian harian luar kota kabut-kabutan ya pakai Osram ini juga udah, menurut gua udah cukup sih ya dibanding lampu standar. Cuman ya itu lagi, kalau misalnya lampu balik lagi ke preferensi teman-teman, apa teman-teman lebih suka yang lampu LED atau teman-teman lebih suka yang kuning gitu kan. Cuman ya kalau gua kasih tahu LED atau lampu warna putih kalau misalnya udah hujan ya udah ambiar sih, lebih enak yang kayak gini, masih ada tembus-tembusnya lah, jalan masih kelihatan gitu. Jadi sekian dulu teman-teman reviewnya untuk masalah lampu ini, semoga bisa membantu buat teman-teman yang mungkin lagi nyari referensi soal si Osram All Season Super ini, karena kan ini lagi musim hujan. Nggak tahu sih ini videonya terbitnya masih musim hujan atau udah kemarau. Cuman kayak ya lumayan sih kalau lagi hujan, lagi nembus kabut ya ini gua rekomendasiin sih dengan harga yang 50.000 dan keawetan ya let's say misalnya setahun sekali ganti, itu masih worth it lah gitu. Nah jadi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Kalau misalnya ada yang pengen teman-teman tanyain itu tinggal tanyain aja di kolom komentar, nanti gue akan balas gitu. Dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Thank you.